saya Denada yang sudah duduk di kursi saya. Sebenarnya dia nggak duduk, dia cuma nempel doang. Nggak enak gue duduk daripada bolong lagi kursinya. Iya benar. Lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Denada. Jawablah dengan fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu sebenarnya udah pisah kamar dari sejak sebelum Jerry kecelakaan. Jerry kecelakaan itu hanya alasan aja pisah kamar. Fitnah. Oh enggak, Fitnah. Faktanya emang benar pas lagi dari mulai kecelakaan. Oh emang pas kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan bukan gara-gara kecelakaannya itu kan? Bukan. Fitnah atau fakta bahwa kamu sering ditinggal Jerry touring moge selama berminggu-minggu. Oh my God. Benar nggak, Bu? Iya kan. Ya, maksudnya yang namanya pasti banyak yang juga senang main motor. Di sini punya geng motor. Betul. Terus kadang-kadang sering jalan touring sama temen-temennya naik motor. Ya itu ya nggak pulang. Ya kalau misalnya memang cuma Jakarta aja pulang. Tapi kalau misalnya lagi touring itu keluar kota ya memang nggak pulang. Setahun berapa kali? Ya kadang-kadang bisa ya tergantung kan, dia tergantung lah. Tergantung motret-motretnya di mana gitu ya. Ya tergantung, bisa sebulan 2 kali, bisa sebulan gitu. Bisa. Lumayan sering kalau gitu. Nah, apa kata mamanya Denada tentang touring ini? Kenapa mama saya dibawa-bawa ya? Iya, kita lihat. Itu jadi kalau katanya kemarin nanti cerita kalau lagi naik motor touring bisa berhari-hari ya, balik gitu. Iya, jadi dia kemana-mana. Hobinya kan naik motor gede. Ke Bali, kemana, ke Bangka, Waktu touring nggak pernah di stop sama sepeda gitu kan? Stop! Gitu nggak pernah. Nggak pernah. Tepuk tangan sekali lagi buat Denada. Kita rame ya. Pion deh. Oke, silakan duduk. Sini aja deh. Oke, Denada ini tadi baru jadi agenda sidang hari ini tuh apa? Agenda sidang hari ini tadi tuh jadi sebenarnya kayak pembuktian, jadi datengin saksi, terus majelis hakim kepengen dengar dari saksi keterangan. Sebenarnya paling nggak enak Karos hari ini. Kenapa? Tadi aku sempat yang agak emosional sedikit karena kan jadinya aku kayak ngebuka, mesti cerita lagi ya, dan mesti dengerin lagi cerita-cerita dari, kebetulan memang tadi saksinya dari pihak aku. Mereka cerita tentang apa penyebabnya dan apa yang mereka lihat gitu. Jadinya kayaknya apa yang sebetulnya selama ini aku kepengen lupain, kepengen nggak inget-inget, nggak kepengen bahas, nggak kepengen omongin, nggak kepengen denger, itu tadi kayak harus satu-satu dikupas lagi. Memang kan tugasnya memang jadi hakim harus tahu. Jadi sempat ini emosi berderai air mata kan? Iya, sempat ada drama-dramanya gitu deh jadinya gitu. Tapi senang akhirnya kesini walaupun saya dipeloncat tapi lumayan. Jadi happy, menghibur diri saya. Coba boleh. Oke, boleh ya. Ingat ya, dia sudah ditekankan itu adalah masa lalu yang saya sebenarnya nggak pengen inget-inget lagi. Enggak lah. Oke, jadi ini kan padahal kan kemarin ngajuin di pas lagi bulan puasa ya. Iya. Pengennya cepet gitu. Iya. Ternyata tetap ya lama ya Bu ya. Iya. Memang maksudnya aku nggak ngerti sih, cuma memang aku tahu bahwa harus ada proses yang dijalanin gitu, dan aku yang ngikutin aja prosesnya apa gitu. Walaupun dalam hati kepengennya tiap kali ketemu sama lawyer aku tuh, ini kapan sih? Emang kamu ngerasa kalau emang udah selesai ini apa yang berubah dari diri kamu? Kalau ini bisa selesai gitu? Selain predikat ya. Menyandang predikat berbeza. Selain predikat, tapi yang pasti nggak tahu sebenarnya Karo. Sebenarnya sampai sekarang pun nggak ngerti bakal gimana ngejalaninya, bakal gimana ngadepinnya. Sekarang aja udah berasa pisah rumah aja memang udah berasa semuanya beda. Ngejalanin rumah tangga sendiri gitu. Terus kadang-kadang kalau lagi ngeliat Shakira gitu suka berasa yang oke, berarti ini emang sudah saatnya memang udah harus siap-siap untuk dipikul sendiri gitu. Tapi ya emang udah memutuskan itu, so masih kerasa kayak mimpi gitu nggak sih, kayak ngawang-ngawang apa? Masih. Terus gimana support dari mama? Katanya mama sekarang kalau ke Jakarta juga seringnya nginep bareng. Aku suruh mama untuk lebih banyak di rumah, nemenin aku di rumahku gitu. Terus lebih banyak, pokoknya kalau misalnya ada tugas keluar kota cepet-cepet pulang lah, aku bilang gitu, dan jangan bobo di rumahnya dia, bobo di rumahku aja. Terus kamu kalau pas lagi ada mama gitu di rumah, apa sih yang biasanya
paling seneng kamu lakukan untuk menenangkan hati kamu tuh apa? Sebenarnya justru kalau di depan mama lebih nggak kepengen dia tahu apa yang aku rasain gitu kan. Terus kayak tadi juga aku berusaha untuk kalau nangis, kalau lagi gloomy, lagi moody, aku berusaha untuk mama nggak tahu gitu. Kenapa? Karena dia biar gimana pun dia ibu aku. Aku yakin bahwa apapun yang aku rasakan, sedih, sakit, dia pasti rasain itu lebih dari mungkin dari yang aku rasakan gitu. Karena that's just how mothers gitu. Mereka pasti merasakan lebih sedih. Jadi buat aku nggak pengen sekarang mamaku ngelihat aku tuh sedih, ngelihat aku begini, nggak mau gitu. Biar dia lihat aku seneng, happy, supaya dia juga nggak kepikiran. Jadi kamu tidak mau menceritakan itu ke mama, lebih memilih kemudian mencurahkan perasaan kamu ke sahabat? Pada awalnya begitu gitu. Banyak hal-hal yang dulu aku agak-agak nggak aku semuanya ceritain gitu sama mama. Aku lebih baik cerita ke teman-teman aku karena ke sahabat aku. Karena kalau ceritanya sama mama, aku takutnya dia malah kaget gitu. Suka takut tuh jadi kepikiran, jadi sakit gitu. Jadi aku ya. Dan seperti apa sih sebetulnya bentuk dukungan seorang ibu gitu ya? Mama Amelia Contessa ini terhadap putrinya yang memang betul kata Denada, seorang ibu tuh pasti mungkin rasanya bercampur aduk juga begitu setiap kali melihat anaknya sedih ataupun sedang galau dan terpuruk. Kita lihat bersama seperti apa. Secara umum saja gitu ya. Jadi dan ini saya rasa banyak orang tua juga memberi nasihat kepada anaknya. Misalnya seperti saya bilang, seorang istri itu untuk memperankan rumah tangga boleh kok dia itu pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, melupakan, memaafkan. Itu adalah apa namanya kiat-kiat untuk dalam mempertahankan rumah tangga. Apa yang akhirnya membuat ya udahlah, emang kayaknya ini jalan yang terbaik. Saya pikir itu akumulasi ya. Akumulasi ya, akumulasi jalan yang terbaik saat ini. Iya. Nah ini kan apabila itu sudah mulai mengganggu misalnya, terus kemudian artinya ketidakserasian itu mulai mengganggu salah satu pihak, kemudian ada pihak yang mulai sakit-sakitan karena itu misalnya ya, maka saya rasa itu sudah indikasi lagi. Ya untuk sangat tidak barangkali sehat. Ada nasihat-nasihat pasti dari mama ya. Kamu ada yang tidak bisa apa istilahnya, kamu punya cara sendiri. Tadi mama bilang kan ya ada skalanya, kalau kita jadi istri udahlah tutup mata ya, telan bulet-bulet gitu. Iya, emang ada. Mama dulu di awal-awal ngomong kayak gitu. Tapi dan ada hal-hal lain yang juga mama komplain gitu. Kayak misalnya mama suka bilang, gak bener tuh kamu kayak nggak pernah berantem gitu ya, kayak gitu kan. Memang kayak gitu mama suka ngomong kayak gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, keputusan yang aku udah ambil memang udah final. Dan aku untuk sebelum ngambil keputusan ini, aku kan mikirnya juga panjang. Apa sih juga panjang. Apa yang kamu pelajari dari mama kamu selama ini? Terima kasih sudah hadir lagi. Silakan duduk. Sini. Dan dia bilang nggak tadi mau pergi. Nggak, di sini aja, aku duduk di sini. Dia pada enak bisa dekat sama Dena. Tadi nggak nyangka ya mau kesini. Enggak, dia tadi sama aku. Terus dia bilang kan barusan dari pengadilan, sidang yang kesekian. Kemudian dari pengadilan ke sini, terus seharusnya juga hari ini tadi sepagi saya berangkat ke Surabaya. Saya batalkan, subuh besok baru saya berangkat. Baru berangkat Karena demi mau nemenin mendampingi dia putri tercinta. Udah gitu setelah dari pengadilan mau kemana? Ya, mau ke mall. Pasti udah gitu ya, lebih mementingkan mall. Iya. Ternyata datang kok, mama tetap kasih support buat Oh Dena. iya, selalu pasti. Tapi mama Dena tadi cerita bahwa tadi juga termasuk proses persidangan yang berat buat Dena. Oh iya. Apa? Iya. Mama nih tadi Dena mengatakan bahwa saya nggak mau cerita banyak karena takut nanti mama kepikiran. Sebenarnya mama waktu tadi lihat Dena sedih begitu karena harus terpaksa mengulang lagi kisah yang tidak menyenangkan. Apa sih yang dirasakan? Iya, kalau saya otomatis harus berusaha untuk jauh lebih tegar dari Dena. Padahal sih lebih mewah dari Dena. saya pelajari satu hal, Mbak, bahwa kalau anak itu sakit satu, maka ibunya bisa sakit 2 kali dari yang dirasakan anaknya. Itu udah, saya rasa semua ibu akan merasakan hal yang sama dengan saya, gitu. Jadi, cuman kan kalau Dena saya lihat lagi terpuruk, kalau saya ikut itu siapa yang akan menguatkan gitu. Jadi saya tadi lebih ke, kebetulan tadi masalah saksi-saksi, pembuktian macam-macam. Jadi ya ikut inilah gitu, ikut membantu lah. Nah ini kan Dena tadi mengatakan memang sengaja nggak cerita tadi karena takut ya
sakitnya 2 kali. Tapi Iya. kalau mama sendiri kalau boleh milih nih, mama lebih senang mendengar langsung anaknya curhat semuanya, senangis-nangisnya, atau seperti ini nih. Iya, Dena, inilah kadang-kadang kesalahannya Dena karena dia walaupun dia sangat terbuka kepada saya, tapi ada hal-hal yang dia betul-betul yang seharusnya dia cerita sama saya sehingga saya bisa menasihati apa entah gitu. Tapi dia lebih nyimpen, akhirnya ya begitu kan. Saya pernah cerita yang dia merasa sakit jantung apa segala macam. Itu adalah efek dari dia menahan-nahan, kalau saya bilang ya, lebih ke psikis lah gitu. Dia merasa gimana tiba-tiba Dena ada yang tiap hari lari 10 kilo tiba-tiba sakit jantung gitu kan. Nah, dia merasa seperti itu Karena Tapi disimpan sendiri. karena disimpan sendiri. Kamu emang suka nyimpan sendiri? Iya. Masih? Iya. Ada hal-hal yang masih tetap. Banget. Jadi yang dia cerita sama saya hanya, ya pokoknya aku ada masalah. Ya masalahnya apa nak? Saya bilang gitu. Ya pokoknya gini loh, Ma, pokoknya. Jadi pokoknya melulu gitu loh. Jadi saya Jadi dua-duanya saling menjaga perasaan ya. Iya, gitu iya. Ya, benar. Benar ya, saling Iya. menjaga. Terus kamu bagaimana cara mengatasi itu? Itu kan sebetulnya sebuah apa ya? Sampah yang sebetulnya kalau mau enak ya kita ikhlasin. Iya. Sudah sampai tahap mana kamu, Dena? Ya udah sampai ke satu tahap yang aku merasa emang udah itu lebih baik. ini lebih baik gitu. Udah diudahin aja. Ini bagus, mudah-mudahan baik buat aku Amin. ke depannya. Walaupun tadi begitu dengar lagi masih Baik, nangis. Oh iya. Iya. Iya, kayaknya pengen move on gitu, bahasa enak sekarang. Dan kalau mesti kayak rupanya tadi baru tahu ternyata kalau dikutuk sedikit aja itu kayak masih Meledak semua. keluar lagi gitu. Ternyata belum ya. Ternyata sepanjang masih deh. belum, Berapa ya. lama kira-kira mah biasanya mah kalau lagi ada persoalan gitu untuk sampai gitu tuh berapa lama? Oh ini akan lama insya Allah. Tapi kan tergantung Dena. Artinya saya tidak senang Dena berlama-lama. Dia bakalan menjadi single parent, jadi orang tua, punya anak kecil yang dia harus bimbing, harus dikasih makan. Dia nggak boleh kayak begini. Dia harus tegar, harus cari uang, harus kerja gitu kan. Nah ini Shakira sekarang kan masih kecil ya. Masih 2,5 tahun. Tapi dia tahu nggak, merasa nggak ada sesuatu yang berbeda gitu? Mungkin karena sempat ngalamin pisah ranjangnya udah lama ya. Jadi di awal-awal pisah ranjang itulah Shakira sempat beberapa kali nanyain gitu. Tapi mungkin kalau sekarang keadaannya mungkin dia sendiri juga udah lumayan terbiasa. Jadi bukan terbiasa lah, tapi dia udah nggak nanyain lagi gitu. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Dan